Jokowi adalah biang kerok dari yang sudah yang dia rusak di sini itu adalah Jokowi. Dan sekarang ini adalah Jokowi efek. Kita memasuki Jokowi efek. Semua kita lihat tidak ada yang benar. Jadi tolong Pak Prabowo, Bapak tegas, semua kebijaksanaan, semua apapun itu yang dibikin pada era Jokowi dipastikan tidak untuk rakyat. Kita tidak akan pernah berhenti sampai Jokowi dihukum dan diadili. Juga kroni-kroninya. Ingat obor itu juga ada LBP di situ. Jadi tidak hanya Jokowi, tapi juga anak-anaknya Jokowi CS ya, anak-anaknya. Nepotisme, menjamur, korupsi semakin banyak itu ada di zaman Jokowi. Jadi sekali lagi Pak, adili, hukum seberat-beratnya Jokowi dan batalkan semua proyek kebijakan-kebijakan PSN, PIK 2 apalagi, dan juga tolong diperhatikan Pak kedaulatan kita. Kita semua akan membantu Bapak dan kita siapa? Kita akan ada di depan. Ya, kita emak-emak, kita akan mendahului yang lain. Kalau memang yang lain itu hanya menunggu komando-komando, kita yang akan ada di depan. Karena kami adalah Ibu Pertiwi yang melawan, kami tidak pernah menangis, tapi kami akan melawan. Karena kami tahu musuh kami itu adalah zolim, sejolim-jolimnya yang tidak akan bisa luluh dengan air mata. Kami akan melawan dan lihat, Aguan pun juga menjadi musuh kami semua ya. Sekian dan terima kasih. Wow, luar biasa guys ya, emak-emak berhijab ingin melawan ya, dan menurut dia semua kerusakan-kerusakan saat ini adalah Jokowi efek. Jokowi adalah biang kerok. Bagi dia dan teman-temannya, Jokowi ini harus diadili, harus dihukum, harus dipenjarakan ya. Kalau kalian pengen Pak Jokowi ini harus ditangkap dan diadili, itu bukan kepada Pak Prabowo, tapi mintalah kepada lembaga pengadilan ya. Karena lembaga pengadilan lah yang menangkap dan menghukum seseorang yang melakukan kesalahan ya. Presiden apa hubungannya? Dia hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif yang mengatur dan mengelola negara kita. Jadi jangan seret-seret nama Pak Prabowo untuk urusan kebencian yang ada di dalam hati Anda. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa Pak Prabowo harus membatalkan semua keputusan kebijakan yang pernah dilakukan di zaman Pak Jokowi ya. Karena menurut Ibu apapun yang dilakukan di zaman Pak Jokowi itu tidak atau bukan untuk rakyat. Pertanyaan saya, jangan-jangan ya ibu-ibu ini bisa sampai ke tempat itu bersuara seperti itu lewat jalan yang dibuat oleh Pak Jokowi ya. Jadi jangan jadi orang munafik. Kalian menggunakan akses jalan tol, kalian juga menggunakan jalan-jalan yang dibangun di berbagai daerah, kalian menikmati fasilitas bandara, jembatan, lalu kemudian ada LRT juga kalian naik ya, MRT kalian juga naik, kereta cepat juga kalian gunakan. Lalu kemudian kalian bilang kebijakan Pak Jokowi bukan untuk rakyat ya. Terus yang kalian nikmati selama ini itu dari siapa dan untuk siapa ya? Bansos Ibu embat paling banyak, lalu kemudian Ibu marah-marah kepada Pak Jokowi. Jadi jangan berdusta, jangan jadi orang munafik. Ayo kita berbenah menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang punya sikap optimis untuk membangun bangsa dan negara kita. Jokowi adalah biang kerok dari yang sudah Ini kalian tuh ngomong apa sih? Ngomong apa kalian itu? Ayo saya tantang. Siapa yang bisa mengadili Pak Jokowi? Saya minum air kencingnya. Ayo taruhan. Taruhan. Benar ucapan Anda atau saya? Kalau orang mau mengadili seseorang, itu ada unsur-unsur yang jelas yang harus dibuktikan. Tidak hanya sekedar asumsi, omongan, celotehan. Tidak penting. Ayo, berani? Ayo saya tantang, berani? Anda bisa membuktikan
Kalau mantan presiden kita, Pak Jokowi, Anda bisa mengadili. Saya minum air kencing Anda. Ayo, buktikan. Karena omongan Anda itu tidak berdasar. Omongan Anda itu hanya kebencian belaka. Kalau ngomong seperti ini, kerudungnya dibuka dulu, otaknya dijerihkan dulu. Malu-maluin umat Islam, malu-maluin Muslim. Anda itu memakai kerudung, bisa berkata suruh ngadili mantan pemimpin. Ajaran dari mana Anda itu? Anda belajar agama dari mana? Ada gak pelajaran agama apapun yang mengajarkan kebencian terhadap mantan pemimpin kita? Ada nggak? Buka dulu kerudungnya baru bicara. Anda itu cuma banyak mulut saja, tidak ada pembuktian sama sekali. Paham? Jokowi adalah beat. Oke, jadi gimana nih ibu berhijab? Apakah Anda berani menerima tantangan dari Bapak berkaus kuning ini? Jadi dia menantang Anda, kalau Anda bisa berhasil mengadili dan menghukum Pak Jokowi atau menyeret Pak Jokowi ini sampai masuk penjara, maka dia akan minum. Wah, saya nggak berani untuk menyebutnya secara vulgar di sini guys ya. Nanti video saya kena pelanggaran dari YouTube. Oke, kita lanjut. Anda kecewa dan marah, kesal terhadap sikap Pak Prabowo kemarin kan? Netizen di seluruh media sosial itu lebih banyak tone negatifnya daripada positif. Tapi jangan buru-buru, saya ingin memberikan perspektif saya sebagai seorang politik. Anda masih ingat apa yang dikatakan Koni Bakri bilang bahwa ada semacam kesepakatan tidak tertulis, bahwa ada pembagian waktu antara Prabowo dan anaknya Jokowi, tentu dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi. Mereka akan membagi waktu 3 tahun dan 2 tahun. Anda lihat apa yang terjadi hari ini. Di panggung depan, Pak Prabowo memuji-muji Jokowi. Kalau tidak ada Jokowi, maka saya tidak mungkin jadi presiden. Tapi apa yang terjadi di belakang panggung itu semua? Kader Partai Gerindra justru melakukan hal sebaliknya. Mereka melakukan rakernas yang kemudian rakernas itu ditingkatkan menjadi musyawarah luar biasa. Dan apa? Menentukan dan mendukung Presiden Prabowo untuk 2 periode. Artinya apa? Prabowo terlalu cerdas dan terlalu pinter untuk sebuah permainan ini. Di depan kaca kita lihat Jokowi luar biasa senangnya. Tapi Anda tahu, di balik itu semua Jokowi kesal. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang politik. Asik kan? Jadi Anda lihat sekali lagi Jokowi terlihat senang dan disanjung. Tapi di balik itu Jokowi menurut saya dia kesal. Pembagian 3 tahun dan 2 tahun, apa yang dikatakan Koni waktu itu dinegasikan oleh Pak Prabowo. Sama seperti IKN juga dinegasikan oleh Pak Prabowo. Dan beberapa proyek PSN akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu bukan tukang mebel. Prabowo itu anaknya Profesor Suwitro, jenderal, dan dia bukan orang tolol, bukan orang bodoh, apalagi dungu. Makanya sering kita membaca tulisan-tulisan dari Sahgan dan Nenggolan tentang pemikiran dan sikap politik Prabowo. Mungkin itu juga hal yang perlu menjadi catatan kita. Salam akal sehat.
Jokowi harus dimaafkan. Kenapa? Ini penjelasan pakarnya. Salam Pancasila. Gimana kalau kesalahan-kesalahan Jokowi kita maafkan saja? Saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kenapa harus dimaafkan? Lalu apa saja sih kesalahan-kesalahannya? Nah, ini tak jelaskan. Mungkin kita harus memaafkan kesalahan-kesalahan Jokowi karena dia juga manusia biasa. Ya. Lalu dia juga termasuk manusia yang tidak sempurna. Kan gitu, manusia tempatnya salah. Kemudian ya mungkin Jokowi kaget. Ternyata jadi presiden itu enak. Ya. Oke. Nah, kemudian Ternak Mulyono pasti bertanya-tanya, apa saja kesalahan Jokowi? Coba sebutkan. Nah, ini tak sebutkan ya. Jadi yang pertama adalah utang negara sampai saat ini lebih dari 8.000 triliun. Ya. Jangan tanya untuk apa, intinya utang negara saat ini 8.000 triliun lebih. Siapa yang bayar? Jokowi? Enggak. Negara? Enggak. Lalu siapa yang bayar? Ya kamu, dia, mereka, saya, kalian. Nah, ya, karena kitalah rakyat Indonesia adalah negara Republik Indonesia. Gitu ya. Nah, kemudian masih ingat nggak soal janji Jokowi bahwa Indonesia akan memproduksi mobil? Nah, mobil SMK. Gimana kabarnya? Nah, ya. Itu termasuk kesalahan, ya. Lalu kemiskinan masih merajalela. Ya. Mana buktinya? Gampang. Kamu ya atau tetanggamu masih ada nggak yang nyari uangnya susah? Ya, nyari uang susah. Masih ada nggak yang pengangguran luntang-lantung? Ya, apakah mencari pekerjaan mudah? Nah, ini kan termasuk dalam program nawacita Jokowi, mengentaskan kemiskinan. Nonsen, ya. Lalu merusak demokrasi dan konstitusi. Ya, mengacak-ngacak MK. Mahkamah Konstitusi diacak-acak. KPU, ya. Untuk apa? Untuk meloloskan anaknya. Fufu Fafa, Gibran gitu ya. Dan berhasil kan jadi wakil presiden, orang nomor 2 terkuat di Indonesia. Udahlah, nggak usah ngomong. Itu kan begini, menurut hukum begitu. Intinya, ya, Jokowi telah meloloskan anaknya menjadi wakil presiden dengan cara-cara yang tidak terhormat. Ya, MK jadi diacak-acak, KPU juga sama. Ya, seperti itu. Ya. Lalu kemudian janjinya membangun pertanian. Ya. Swasembada pangan. Apanya yang swasembada? Pertanian mana yang dibangun? Ya. Beras saja impor. Ya. Susu saja impor. Gula aja impor, padahal di sekelilingmu itu banyak banget itu ya kebun tebu. Gagal nggak? Ya gagal. Salah nggak? Ya salah, kan gitu. Lalu yang paling penting lagi, ya judi online merajalela. Era siapa? Ya era Jokowi. Sampai kemarin di Kementerian Kominfo terbongkar, ya. Ikut serta menyelenggarakan judi online. Ya, itu yang menterinya, ketua umum Projo itu siapa sih, nggak usah sebut namanya ya, Budiari. Nah, ya, kemana kasusnya? Nah, itu kesalahan-kesalahan ya. Dan sekarang yang kasihan siapa? Prabowo ya.
Prabowo harus menutupi, harus melakukan hal-hal untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan yang telah dibuat Jokowi. Ya, sampai-sampai Prabowo itu mengadakan program makan bergizi gratis. Coba, ya makan aja gratis. Ya kenapa? Ya karena rakyat nggak mampu cari makan. Ya, apalagi makanan yang bergizi. Ya, sampai-sampai Prabowo menggunakan uangnya sendiri loh untuk mengadakan program makan bergizi gratis ini. Ya, capek nggak? Kasihan nggak Prabowo? Nah, ini Ternak Mulyono harus paham ini. Paham? Ya, tidak ada di Indonesia ini yang IQ-nya melampaui saya atau menyamai. Ya, ya. Ternak Mulyono jangan marah. Ya, akui saja. Ini hasil dari IQ tinggi Sang Pancasila. Peci merah, merdeka. Oke guys, kata-kata dari Abah Peci Merah ini anggap saja sebagai suatu tontonan hiburan. Karena terkadang Abah Peci Merah ini suka mengingkari kata-katanya, ya, atau malah sebaliknya. Janji dia untuk ngesot sampai ke Madura saja itu tidak pernah dia lakukan, ya. Dan beberapa kali dia prediksi Indonesia akan kalah telak dari Arab Saudi, itu juga meleset, ya. Artinya kata-kata dia ya tidak bisa 100% kita percaya. Dan tadi dia menyebut semua kesalahan-kesalahan Pak Jokowi yang tidak terbukti dan juga tidak berdasar, ya. Dan itu dia hanya memandang dari sisi kesalahan saja. Dia tidak menyebut kelebihan-kelebihan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama masa pemerintahan beliau kurang lebih 10 tahun, ya. Kalau dia bicara mengenai utang negara, apakah pemerintah sebelumnya, ya, itu tidak pernah berutang? Apakah Pak SBY tidak punya utang? Lalu kemudian di bawah Pak SBY lagi tidak punya utang, ya. Menurut saya hampir semua presiden, hampir semua negara itu memiliki utang, ya. Dan utang entah besar atau kecil, kita lihat seberapa bermanfaatnya untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Dan kita tahu di masa pemerintahan Pak Jokowi, ya, itu ada hasil pembangunan yang jelas. Infrastruktur begitu digenjot, ya, jor-joran dibangun habis-habisan. Untuk siapa? Ya, untuk kepentingan kita semua, ya, dari fasilitas jalan tol, ya, jalan-jalan di pedesaan, lalu kemudian ada kereta cepat, ya, LRT, MRT, dan bendungan, jembatan, bandara, dan sebagainya, ya. Nah, yang paling penting, Pak Jokowi itu sangat memperhatikan daerah timur, terutama di Papua. Makanya ada jalan Trans Papua. Di Papua itu, presiden sebelumnya tidak pernah, jarang mau memperhatikan Papua. Tapi dengan kehadiran Pak Jokowi, Papua dispesialkan, diperhatikan, ya. Padahal orang-orang di Papua itu pengen merdeka, pengen pisah dari Indonesia, ya. Karena mereka merasa ya dianaktirikan, tidak pernah diperhatikan, masuk dalam kategori provinsi termiskin terus, ya. Mereka ingin keluar, ingin merdeka. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, Anda pilih 8.000 triliun atau Papua lepas dari Indonesia, ya. Beruntung dengan kehadiran Pak Jokowi, dengan segala daya upaya yang pembangunan yang coba dihadirkan di tanah Papua, akhirnya Papua sampai dengan saat ini masih berdiri dan bertahan sebagai salah satu wilayah NKRI. Itu yang harus kita syukuri dari Pak Jokowi. Dan jangan lupa, Bapak Peci Merah, Anda bisa hidup sampai dengan saat ini, Anda bisa selamat dari maut, ya. Itu juga memang karena Tuhan, lewat juga jalan kerja dari pemerintah Pak Jokowi. Karena dia menyelamatkan Anda dari badai yang sangat dahsyat yang melanda dunia pada saat itu, virus COVID-19. Situasi saat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi beruntungnya kita masih diberikan bansos, ya, diberikan bantuan uang tunai dan sebagainya, sehingga kita terus bertahan dari gempuran penyakit wabah COVID-19. Jadi Bapak Peci Merah, Anda harusnya beruntung, bersyukur Anda masih bisa napas, masih bisa selamat dari COVID-19, ya.
itu dari Tuhan lewat tangan Pak Jokowi ya. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.